Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali tentang materi komputer terapan untuk pemodelan HECRAS ya. Jadi kita nanti akan membuat pemodelan inline structure dan juga lateral structure gitu ya. Coba kita buka geometric data ya. Inline structure itu adalah ini ya. Jadi ini adalah inline itu berarti dia adalah melintang sungai gitu ya. Kalau lateral structure berarti dia adalah sejajar dengan aliran sungai seperti itu. Jadi misalkan inline itu contohnya adalah bendung, embung, bendungan itu semua adalah inline. Kalau lateral structure kita mungkin semacam ini intake air baku misalkan untuk pengambilan air di sungai, pengambilan bebas di sungai semacam itu, ataupun mungkin pintu untuk kolam retensi juga yang diletakkan di sejajar sungai, lah itu bisa. Pokoknya ini lateral structure ini strukturnya adalah sejajar dengan arah aliran sungai. Kalau yang ini adalah melintang arah aliran sungai semacam itu. Baik, nanti kita akan belajar bagaimana cara memodelkannya. Pertama kita new project gitu ya. Kemudian ini saya mau membuat folder baru. Teman-teman nanti silahkan mau disimpan di mana. Mungkin saya create folder. Misalkan ini adalah tutorial inline misalkan ini ya. Karena nanti yang lateral structure karena itu beda ya. Dan ini saya klik OK. Titelnya adalah terserah mau dikasih apa ya. Tutorial inline structure. Ini coba saya samakan. Kalau yang di sini dia tanpa spasi ya, kalau yang di PRG ini. Dan kita klik OK. Yes, kemudian kita cek unitnya ya. Nah, ini kita ubah menggunakan sistem ini, metric system. Kita klik OK. Kita klik yes. Terus kemudian karena kita akan menggunakan analisisnya ini adalah menggunakan dua dimensi. Karena saya tidak memiliki data cross section untuk penambang long storage ya, jadi saya menggunakan data raster yang saya download dari Demnas. Kemudian saya edit di QGIS. Jadi ini ya klik Open RAS Mapper. Jadi teman-teman mungkin harus memilih HECRAS-nya harus di atas 5 ya. Atau kalau memang ini ya coba yang terbaru 6,1. Kita klik Open RAS Mapper-nya. Kemudian kita project create new terrain. Maaf ini salah ya. Jadi tadi ini ya project ini create new RAS terrain. Kemudian ini kita klik no. Nah, kemudian baru kita klik ini ya, si tanda plus ini. Nah, nanti Demnasnya yang mana atau DM ya, di kita elevation modelnya di mana. Nah, ini saya menggunakan long storage ini ya, nanti saya share di Classroom. Nah, ini sudah saya proyeksi menggunakan ini ya, WGS 84 untuk datumnya. UTM zone-nya adalah 49S karena ini terletak di Semarang. Bagaimana cara membuat raster dan memproyeksikannya, ini saya rasa teman-teman sudah mendapat tutorialnya di pelajaran U2 di QGIS itu ya, di GIS. Dan kita create. Bismillah. Nah, ini kita sudah tampil ya. Untuk mengecek apakah lokasi ini sudah benar dengan ini sudah benar proyeksinya atau enggak, teman-teman harus online ya ini ya. Harus ada internet akses, kemudian kita add web imagery. Terserah aja mau pilih yang mana, tapi saya mau mencoba yang Google Satellite. Nah, kita ini klik ya, kita aktifkan layarnya ya, dia tampil. Seandainya teman-teman ini Google Satellite-nya mungkin kadang ini ada error ya gitu, jadi ada tanda bintang merah di atasnya, jadi Google Satellite-nya ini nggak mau keluar. Ini bisa dicoba, ini di close lagi, terus kemudian ini dihapus, di close, kemudian dihidupkan lagi, baru ini di add lagi seperti itu ya. Nah, karena ini kan si Google Satellite-nya kan menumpuk ya di atasnya terrainnya, maka kita coba image display properties, jadi klik kanan ini ya. Klik kanan, terus kemudian ini opacity-nya atau transparansinya kita buat 50 misalkan ya.
Kita close, kita atur ininya. Lah ini ya, sungainya sudah terlihat ya. Jadi kurang lebihnya seperti ini ya untuk sungainya itu ya. Sebenarnya fungsi dari Google Earth ini, kenapa kita menggunakan Google Satellite ini untuk mengecek di lokasi itu apakah ada struktur atau enggak di sini, misalkan ini. Nah, ini contohnya di sini ada jembatan ini. Nah, ini kan harus ketika teman-teman mau membuat cross di sini, ini sebetulnya harus dimodelkan ini si jembatannya. Tapi karena kita tidak memiliki datanya dan ini hanya untuk sekedar tutorial, ini kita asumsikan jembatannya tidak ada. Tapi kalau dalam suatu proyek ini harus diukur jembatannya dan dilakukan pemodelan juga. Nah, kemudian permasalahan yang kedua adalah jadi yang pertama tadi adalah yang masalah ini ya, apabila ada struktur ini. Kemudian yang kedua, apabila antara Google Satellite dan Terrain ini ternyata beda, karena kadang antara Google Satellite dengan si Terrainnya ini kadang sungainya agak meleset gitu ya. Kalau itu mana yang kita pakai ya tentunya yang kita pakai yang Terrainnya ya, karena kan Terrainnya kan ini yang data ininya ya. Data data untuk permukaannya. Tapi nanti kita bisa menggunakan ini, misalkan di sini ada perumahan nih. Nah, mungkin nanti kita bisa saya ingin tahu apakah perumahan ini banjir nggak kalau tergenang, misalkan seperti itu bisa juga nanti. Jadi fungsinya Google Satellite ya seperti itu, nanti bisa untuk mengecek perumahan pemukiman yang tergenang misalkan. Nah, ini saya matikan dulu, jadi saya akan menggunakan Terrainnya dulu ya. Kemudian pertama kali kita akan membuat suatu geometri ya, add new geometry. Jadi kita membuat geometrinya dari Rasmapper ya. Kan kalau mungkin dari kemarin mungkin teman-teman apakah sudah diajari berada atau belum, tapi intinya ini kan bisa membuat dari sini ya. Tapi kalau kita ini membuat dari Rasmapper-nya. Klik kanan, add new. Misalkan ini langsung existing gitu ya misalkan ya. Kemudian kita oke. Kemudian ini ada setelah itu dia ada ini yang menjadi banyak ini. Kita klik refer. Jadi nanti kita akan membentuk yang kita tidak semuanya kita akan buat, tapi hanya refer dan cross section ini. Kita span yang yang ini refernya. Jadi nanti refer pun nanti kita akan menggunakan refer, kemudian bankline sama flow path. Pertama kita akan membuat refernya dulu. Refernya dulu kita letakkan di mana di as ini ya, as sungai gitu ya. Diletakkan di sini ya. Misalkan gini. Ini ya yang sekiranya cekung-cekung ini ya teman-teman ya. Nah, misalkan ini ya. Kemudian kita oke. Kita bisa mengecek kembali dengan Google Satellite-nya ya. Ya, seperti ini kan teman-teman, ini kan agak meleset gitu ya. Tetapi kalau kita cek Terrainnya ya memang di sini seperti itu. Atau mungkin kalau mau kita geser ya bisa lah. Nanti. Tapi ini sementara saya pakai ini dulu. Kalau memang ternyata gesernya jauh, yang kita gunakan adalah yang di Terrainnya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita lihat di Terrainnya kan, ini kan cekungannya ada di sini. Baik, tidak apa-apa. Yang penting prinsipnya paham. Kemudian kita akan membuat bankline ini ya. Bankline itu adalah dia batas penampang ini ya, untuk batas LOB ROB-nya ya, atau yang batas penampang basahnya. Ini saya letakkan di sini ya, di pinggir-pinggirnya ini. Ini enggak terlalu kelihatan, tapi ini mungkin agak yang warnanya agak coklat. Maaf, yang hijau mendekati kekuningan ini ya. Batas LOB-nya saya kasih di batas-batas ini. Mungkin dia lebih mendekati ke sungai kalau yang ini ya, kalau yang bankline ini ya. Kemudian yang ini sama ini mendekati sungainya.
misal seperti ini ya. Kemudian flow paths, ini adalah batas area yang akan kita tinjau gitu ya. Artinya genangannya nanti adalah tidak melebihi dari batas flow path. Jadi genangannya nanti ada di dalam flow paths-nya. Jadi kira-kira mana yang akan kita lakukan ini ya. Maka kita lihat, oh ternyata di sini ada perumahan nih, maka coba saya akan coba ini ya. Jadi biar si perumahannya apakah tergenang atau enggak. Coba ini saya ini. Oh, mungkin di sini aja. Terus kemudian yang satunya sama. Ini ada warna seperti kuning ini ya. Ini mungkin nggak perlu lebar-lebar. Yang penting yang mau kita tinjau mana ini. Nah, ini ada perumahan mungkin kita tinjau. Apakah nanti dia tergenang atau enggak misalkan. Seperti itu. Nah, gitu ya. Terus kemudian setelah itu kita membuat cross sectionnya ya. Kita buat cross sectionnya memanjang sana ya. Pastikan semuanya memotong ya teman-teman ya. Ini juga sama, ini memotong sana, ini memotong sana, ini memotong sana. Terus gitu ya. Mungkin kalau ada yang bertanya, Pak, apakah nanti rumahnya ketika kita cross gini rumahnya tampil di Hecrasnya enggak, Pak? Ya, ini rumahnya enggak. Karena kalau di raster Demnas itu dia rumahnya ini sudah terfilter ya. Jadi yang di rasternya hanya ada data ininya tok, data permukaan elevasi tanahnya tok. Ini area perumahannya. Nah, kemudian kita save ya. Kita stop editing ya. Kita stop editing, kemudian di save. Kemudian kita yes. Ya, kemudian di save, kita close ya. Dan kita ke ini ya, ke geometric data ya. Kita open ya, open geometric data, sungai existing ya. Kemudian kita oke. Nah, kita lihat, oh maaf kalau tadi teman-teman ingin lihat ini ya, ingin lihat ingin lihat profil ininya, kita bisa klik di sini. Nah, klik kanan ya, klik kanan di garis yang kanan ini ada plot terrain profile. Nah, ini adalah profilnya ya. Yang warna coklat ini yang terrain center line ya. Jadi ini dari hulu ke hilir ini kalau kita lihat ini memang elevasinya cukup terjal. Jadi ini dari elevasi berapa ini? Elevasi 93 sampai ke sini 60 nih, hampir ini sekali ya, karena ini di area hulu ya. Jadi sungainya sangat terjal sekali gitu. Jadi keuntungannya kalau kita membuat longsore di sini ya kita bisa meredam velocity-nya, tapi ya kalau kita buat di sini tampungannya ya sedikit. Itu ya, jadi teman-teman ini ya di klik kanan plot terrain profile, terus ini juga sama misalkan nih. Klik kanan nih sama plot terrain profilnya ya. Kalau ini yang di bank line di sebelah kanan ya, artinya di bagian kanannya. Kalau ini yang di LOB-nya, yang di sebelah kirinya. Ya ini ya. Oke. Kembali lagi ke sini ya, kita sudah open ini. Kita lihat cross section-nya ya. Inilah cross section-nya kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi memang dia penampang V ya, karena dia terletak di hulu ya. Seandainya ini mau merubah ininya ke sini bisa ya. Jadi misalkan ini kan ada left bank-nya. Kalau mau dirubah, kita ubah di sini misalkan ini berapa? 36,6 ya, berarti ini bisa 36,6. 36,6. Apply data. Nah, ini sudah berubah di sini ya.
Jadi STA 18 ini adalah STA paling hilir. Kenapa? Karena di sini sudah tidak ada value-nya ya 0 ya. Jadi berarti dia adalah lokasinya paling hilir. Nah, kemudian ini kita lihat ini N value-nya ya. Jadi ini apa? Coefficient Manning-nya. Coefficient Manning-nya min 999. Tentunya ini kalau nanti di calculated maka ini tidak akan bisa. Karena itu nilainya tidak sesuai dengan ini, maka kita bisa mengeditnya di tables ya. Nah ini ya, Manning, terus kemudian ini kita klik ini, kita klik set values, kemudian misalkan ini saya menggunakan 0,035, misalkan ini untuk awal, sekarang saya gunakan ini ya. Nah seperti ini ya, kemudian kita oke. Kita cek lagi, nah ini sudah ganti ya, 0,035. Pertanyaan berikutnya, Pak, seandainya kok ternyata di sini nilai koefisien Manning-nya beda-beda, gimana, Pak? Ini bisa kita coba ya, misalkan ini di stationing 73, misalkan ini nilainya adalah 0,02 misalkan. Coba apply data, nah ini ya, berubah ya, ini 0,35, terus ini 0,02 ya. Terus kemudian mungkin pas stationing 200 misalkan, berubah lagi. Nah, mulai stationing ini ternyata ini 0,04 misalkan. Kita apply lagi. Nah, ini jadi seperti ini ya. 035, 02 sama 0,04. Jadi apa sih ininya beda-beda ya, bisa kita tentukan ini. Ataupun bisa juga berdasarkan ini ya. Nah, ini misalkan ini STA-nya adalah 11,9, misalkan di sini mau dikasih nilai yang beda boleh, misalkan ini 0,03 misalkan. Apply data. Nah, ini tambah banyak tuh. Terus kemudian yang ini misalkan batasnya adalah yang ini 159 0,03 misalkan seperti ini. Nah, ini dia koefisien Manning-nya komposit ya, jadi dia cukup banyak. Tapi untuk tutorial ini saya menggunakan satu aja ya. Oke, apply data. Baik, langkah berikutnya kita akan kita membuat tanggulnya ya, levis ini ya. Jadi kalau sungai itu kan ada sungai yang bertanggul ya. Jadi kalau sungai bertanggul nanti kita bisa masukkan levee ini ya. Levee ini adalah dia fungsinya adalah sebagai tanggul. Jadi ketika kita memasang data levee di sini maka airnya itu tidak akan, misalkan ini di sini sebelah sini ya. Kita mau ini di 267 ini ya. 267,7 berarti kita klik kita tulis ini 267,7. Kemudian ditanya elevasinya berapa? Elevasinya adalah ini 120,59. 120,59. Terus misalkan kalau yang sebelah sini ini mungkin yang di sini ya 54,6. 120,05. Kemudian kita oke, kita apply data. Nah, ini jadi berubah seperti kotak magenta ini ya. Ini bisa kita tinggikan ya, misalkan tadi kita levelnya ya. Ini kan tadi kan levelnya 120,59 yang di sini. Mungkin kita coba 125 misalkan. Maka di sini nanti akan tinggi. Apply data. Nah, ini ya, berarti dia tinggi. Artinya ketika kita meninggikan tanggulnya setinggi ini, misalkan ini airnya melimpas sampai sana ya, maka kita pasang tanggul ini, maka dia airnya enggak akan melimpas. Ini fungsinya levis di situ ya. Jadi mungkin saya kembalikan dulu tadi berapa nih? 120,59. Dan kita oke ya. Apply data. Kemudian kalau yang ini coba saya pindah ke bagian yang paling tertinggi ini ya. Berarti STA 0 sama 144. Dan oke, apply data.
Nah, ini saya letakkan di elevasi tertingginya ya untuk tanggulnya ya. Kemudian ini juga sama, ini saya letakkan yang tertinggi ini ya. Kita klik levis tadi. Berarti ini STA-nya adalah 0. Kemudian ini 130,75. Kemudian right-nya ini adalah di sini, saya letakkan di tertinggi sini. Ini karena berimped kita bisa ini yang 268,8. 268,8. Ininya elevation-nya 116,61. Nah, ini. Kita klik terus apply data ya. Nah, sudah ya. Terus itu gitu ya sampai ke bawah gitu ya. Dan sama ini mungkin ketika saya isi ini mungkin saya pause dulu aja. Baik, untuk ini adalah pengisian levy yang terakhir ya. Jadi levis untuk STA terakhir. Sekali lagi penempatan levis ini adalah di tanggulnya ya, karena ini kita tidak tahu tanggulnya di mana, maka ini saya letakkan di posisi tertingginya. Seandainya kita tahu elevasi atau posisi tanggulnya di mana, maka kita sesuaikan dengan posisi tanggulnya. 07, kemudian yang kanannya adalah. Nah, kalau ada permukaan yang misalkan ini kan dia menurun gini ya, kita ambil yang tertingginya di sini misalkan. Di sekitar sinilah ya, 293,9, 79,46 ini ya. Masukkan stationing sama elevasinya. Kemudian kita oke. Apply data. Nah, ini sudah ada semuanya ya. Ini sudah ada keterangan lebihnya ya. Kita cek. Ini juga sudah. Ini juga sudah ada. Ini sudah ada lebihnya. Ini juga sudah lihat seperti ini ya. Seperti ini maka lebihnya kita taruh di sini ya. Bukan kita taruh di sini. Tapi kita taruh di sini karena kan ini kan pertama kali air meluap misalkan ini. Seperti itu. Kemudian ini sudah. Iya, sudah. Iya, sepertinya sudah semua ya. Dan kita close ya. Kita save ya. Jadi tadi cross section-nya tadi sudah semua ya, end value-nya sudah. Lebihnya juga sudah. Nah, sekarang kita coba bikin yang karena ini masih sungai existing ya, artinya ini nanti kita membandingkan antara yang existing dengan yang menggunakan inline ya. Jadi ini kita sungai existing dulu, kita buat ininya. Kita running dulu. Untuk awal mungkin kita coba steady flow data dulu ya. Kita bikin baru new flow data ya. Ini adalah steady flow existing misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah debitnya ini saya mau membuat banyak ya, jadi ini mungkin saya membuat 7 ya. Apply data, nah ini ada 7 isian ya. Kemudian untuk mengganti nama ininya, kalau nggak salah ini ya, apa ya? Edit profile name ya. Nah ini misalkan kita ganti, kita hapus aja, kita del. Misalkan ini adalah H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7 misalkan seperti itu ya. Kita klik OK. Dan tinggal kita isi. Misalkan ini kita mengisi per 100 meter kubik per detik misalkan ya. Hmm, 400. Ini berarti 500. 600, 700. Kemudian yang di bagian hilirnya, jadi ini disuruh mengisi, kita menggunakan normal depth saja ya. Misalkan ini kita asumsikan normal depth-nya adalah 0,05. Misalkan seperti ini, terus ini mungkin juga sama normal depth.
Oke. Play data, kita save ya. File, save flow data. Kemudian kita running ini ya. Ready flow analisisnya ya. Kita bikin plan baru ya. New plan. Apa? Debit banjir study existing, kemudian kita klik OK. Ini kita kasih 0 ya. Sort ID-nya ini sangat penting karena itu nanti yang akan digunakan ketika kita melihat result-nya ya. Bahkan saya membuat notepad. Plan ya. Debit banjir study existing. Ini adalah ID-nya sama ID-nya adalah 0 ya. Berarti nanti yang ini yang inline debit banjir tadi yang inline nanti berarti kita menggunakan yang 1 seperti itu. Mix mapping. Ini karena geometrinya kita masih 1, jadi kita milih yang sungai existing ini sama steady flow existing ya. Debit banjir steady existing, sungai existing, steady flow existing. Kemudian kita save plan, kemudian coba kita running. Bismillah. Sudah selesai ya. Kalau steady biasanya nggak ada masalah ya. Kita lihat profilnya ya. Ya ini yang warna pink ini adalah magenta, ini adalah tanggulnya ya. Ini adalah apa namanya, tanggul kiri sama tanggul kanan ya. Ini tanggul kiri, ini tanggul kanan. Terus kemudian ini LOP, ROP ini adalah tadi yang kita buat menggunakan apa namanya, bank lines. Kemudian di sini adalah water surface-nya. Kita coba lihat ini ya. Ini berarti Q1 berarti debitnya adalah ketika 100 debitnya hanya sekian ya. Kemudian dia debitnya naik lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi. Sampai di sini adalah debitnya yang 700 ya. Debit 700 ini berarti debitnya yang maksimum. Nah, ini teman-teman kalau kita melihat ini ya, jadi di sini ada apa namanya, ada keterangannya critical ini ya. Critical apa sih namanya? Ini ya. Nah, ini adalah elevasi muka air untuk aliran apa, untuk kondisi kritisnya. Jadi critical ininya, critical water profile-nya. Ini kalau teman-teman lihat ini ada yang di bawah, maksudnya muka airnya ada yang di bawah aliran kritis, ada yang di bawah nilai kritisnya, ada yang di atas nilai kritisnya ya. Kalau yang posisinya seperti ini ya, ini nanti ada di mata kuliah hidrolika. Ketika muka air di bawah apa namanya, aliran di bawah apa nilai critical number-nya ini ya, berarti ini artinya apa? Berarti artinya aliran ini ada tergolong aliran yang kritis gitu. Berarti bisa dipastikan kecepatan di sini atau kecepatannya cukup tinggi, sangat tinggi gitu ya. Jadi karena dia mungkin dipengaruhi kemiringan dasar saluran yang curam, sehingga dia sangat tinggi. Nah kemudian untuk kasus yang kedua, nah seperti ini ya. Jadi ini muka airnya, muka air banjirnya ini di atas ini apa namanya, kritis, nilai kritisnya ya. Maka ini adalah alirannya masuk ke subkritis macam itu. Jadi di sini dia apa namanya, velocity-nya dia lebih pelan daripada yang ini tadi ya. Jadi kalau teman-teman mendapati suatu kondisi yang seperti ini, maka ini kalau dasar salurannya ini apa namanya,
mungkin berpasir ini akan terjadi degradasi ya, karena ini kan kecepatannya tinggi. Tapi kalau dasar salurannya ini lah batuan, maka ini cukup kuat untuk menahan gerusan. Artinya di sini ketika ada potensi seperti ini, maka ini adalah potensi terjadi gerusan dasar salurannya adalah cukup besar gitu. Bahkan mungkin untuk di dasar di tebingnya juga kemungkinannya juga cukup besar terjadi gerusan. Seperti itu ya, jadi teman-teman harus bisa mengidentifikasi jenis alirannya. Dan lagi diingat-ingat, nanti silahkan dicek di mata kuliah hidrolika juga. Ketika ini muka air banjirnya ada di bawah permukaan kritisnya atau di bawah ini ya, nilai kritisnya, maka ini tergolong aliran yang kritis macam itu. Mohon maaf ya, saya koreksi ya, maaf. Saya koreksi, jadi aliran ini adalah namanya aliran kritis ya, kalau yang di critical ini. Kalau misalkan teman-teman menemui ini kalau di bawah muka air, di bawah aliran kritis, maka ini namanya aliran superkritis. Maaf, saya koreksi ya tadi ya. Jadi alirannya ini adalah aliran superkritis. Jadi alirannya adalah superkritis, kemudian kalau yang di ini tadi alirannya adalah aliran subkritis seperti itu. Sedangkan yang merah-merah ini adalah dia aliran kritisnya. Jadi aliran kritisnya ini adalah sebagai batas untuk mengklasifikasikan aliran ya teman-teman. Jadi ketika muka air banjirnya berada di bawah aliran kritis, maka ini alirannya adalah superkritis. Jadi kecepatannya sangat tinggi dan berpotensi merusak dasar saluran. Nah seperti ini ya. Jadi ini ya. Jadi kalau kemiringannya ini ya. Ini kan yang garis putus-putus ini adalah aliran kritisnya. Kemudian yang di bagian bawahnya ini adalah muka air banjirnya. Maka alirannya menjadi aliran yang superkritis macam itu. Nanti bisa dicek kembali di mata kuliah hidrolika lah. Kalau subkritis ya ini ya, kalau subkritis maka di sini adalah ini adalah yang putus-putus ini adalah aliran kritisnya. Maka kalau subkritis ini berarti dia langsung muka air banjirnya berada di atasnya. Berarti kalau seperti ini berarti dia mengalami perubahan kecepatan di sini ya. Jadi dia lebih melambat seperti itu. Tapi kalau dia aliran airnya dia di bawah aliran kritis, maka dia kecepatannya akan sangat tinggi. Jadi teman-teman harus bisa membaca ini ya. Dan saya koreksi, maaf tadi bukan aliran kritis, tapi di sini alirannya adalah superkritis. Macam itu ya. Kemudian kalau kita lihat di RAS mappernya, coba kita lihat di resultnya ini ya. Ya ini ya seperti kenapa kok tadi saya tulis seperti ini ya. Saya tulis ID-nya ini. Karena apa? Karena yang tertulis di sini adalah resultnya adalah yang tertulis adalah ini plan ID-nya ya. ID 0. Kemudian nanti kalau kita sudah running 1 berarti nanti ada ID 1 semacam itu. Kita klik nih ya WSE coba. Nah ini WSE-nya terus gitu. Ini adalah debit 100 seperti ini ya. Ini semakin tinggi area genangannya semakin besar ya di sini. Jadi perumahannya terkena banjir ternyata ya. Ini kita klik kanan layer properties, opacity-nya coba kita turunkan. Kita lihat ini sampai segini ya. Ini yang permukaan paling dalam yang ini ya, ini 100. Nah, berarti ketika debitnya mencapai maksimum ternyata genangannya sampai seperti ini. Jadi si perumahan ini ternyata tergenang. Nah ini juga sama ya. Ini ada sedikit yang tergenang di sini semacam itu. Baik, mungkin ini adalah yang cara pemodelan ini ya, cara untuk memodelkan penambang di ininya. Di mana di RAS mappernya. Dan nanti untuk selanjutnya
akan kami buat yang untuk tutorial untuk yang inline structure-nya. Ini kita save dulu, kita close, kita save ya. Nanti kita akan membandingkan ini, jadi membandingkan tabel profilnya ya. Kalau ini kan kita masih hanya play-nya kita hanya satu ya. Tapi nanti kita akan mencoba membandingkan ini ya, antara debit banjir sungai yang debit banjir sungai yang tanpa menggunakan long storage dengan yang menggunakan storage ya. Kalau teman-teman lihat ini velocity channelnya ya, kalau dengan ini tadi ya, ini sampai 11 ya. Nah, ini critical WS-nya ini ada di 82 ya. Elevasi 82 lah, berarti di sini berapa nih? Berarti ini di bawahnya ya. Di bawahnya elevasi elevasi muka air banjirnya ada di bawah muka air kritis, makanya dia kecepatannya sangat tinggi, ini 11 ya. Terus ini ada lagi ini 10 ini. Ya, ini critical water surface-nya adalah 71 di elevasi 71. Di sini adalah di elevasi 70. Jadi ini kecepatannya sangat tinggi sekali. Tapi kalau ini ya sudah berada di atas di atas critical WS-nya, biasanya dia kecepatannya akan menurun macam ini. Ini karena berimpitannya hampir sama, jadi kecepatannya masih tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nanti untuk berikutnya nanti akan kami buat tutorial yang untuk pembuatan inline structure-nya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.